Ada salah seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau salah seorang ulama sufi terkenal. Al-Imam Ahmad Rifai ini, beliau waktu itu mau sholat, lagi duduk di depan rumah beliau. Tiba-tiba masuk waktu sholat, ada kucing di kub, ini namanya lengan baju. Ada kucing yang lagi tidur di lengan baju beliau. Istiqomah ini mahal. Orang kalau bisa istiqomah, disampaikan oleh para ulama, al-istiqomatu a'dham min alfi karamah. Istiqomah itu lebih agung daripada 1000 keramat. Orang kalau kita lihat ada melakukan sesuatu kekeramatan, misalnya para wali Allah, kita lihat ada 1000 keramat, istiqomah lebih agung dari itu. Di situ kalau kita ingin melihat daripada seseorang yang soleh, yang sudah mendapatkan derajat yang tinggi, itu kita lihat bukan dari keramatnya, tapi yang kita lihat dari keistiqomahannya. Nah, orang yang bisa istiqomah dalam sholat duha itu luar biasa, bisa istiqomah dalam tahajud itu luar biasa, istiqomah sholat 5 waktu berjamaah itu luar biasa. Maka saya kalau seandainya melihat orang yang terbang itu biasa-biasa saja, yang bisa menghilangkan barang biasa-biasa saja, yang mendatangkan uang biasa-biasa saja, jalan di atas air biasa. Tapi yang luar biasa apa? Al-istiqomah. Di situ di istiqomah ini disebutkan sama Allah, ya kan? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Setelah itu mereka beristiqomah di jalan Allah. Ya. Mereka beristiqomah di jalan Allah, illa tatanazzal 'alaikum malaikatu alla tatanazzal 'alaikum malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dengan istiqomah ini Allah turunkan malaikat. Yang malaikat ini akan bilang sama kita begini, Allah takhaf, jangan takut ente, wala tahzanu, jangan bersedih ente. Ya. Kemudian mendapatkan kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga tempat kita nanti akan kembali. Penting ini orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Jadi beliau sampaikan dari bagaimana kita berlomba-lomba kebaikan. Kebaikan ini banyak sekali hadirin. Antum kalau lihat kebaikan, semua kebaikan yang kita lihat di muka bumi ini sumbernya satu, yaitu Rasulullah SAW. Kita lihat orang baik, dermawan, murah senyum, rahmat, itu semua sumbernya satu. Yang satu ini yaitu Rasulullah SAW. Coba untuk lihat, kalau antum lihat orang dermawan, yang langsung terbayang di pikiran antum, masya Allah ini orang luar biasa. Rasulullah yang kasih ajar sebenarnya. Kedermawanan ini yang tinggi dari Rasulullah SAW. Kita lihat rahmat. Rahmat ini artinya kasih sayang. Nabi Muhammad punya kasih sayang itu sama anak kecil pun luar biasa. Sampai-sampai disebutkan beliau SAW, ya, idza marra al-sibyan, beliau kalau seandainya lewat sama anak kecil, apa yang beliau lakukan? Yusallim ala sibyan. Beliau memberikan salam kepada anak kecil. Kasih salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi Muhammad ngapain kasih salam sama anak kecil? Tapi itulah akhlak Rasulullah SAW, kasih sayang yang ada di dalam hati Rasulullah SAW. Ada salah seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau salah seorang ulama sufi terkenal. Al-Imam Ahmad Rifai ini, beliau waktu itu mau sholat, lagi duduk di depan rumah beliau. Tiba-tiba masuk waktu sholat, ada kucing di kub, ini namanya lengan baju. Ada kucing yang lagi tidur di lengan baju beliau. Karena orang-orang dulu itu, para ahli tasawuf, itu lengan baju mereka lebar, luas. Begitu juga para sahabat seperti Abu Hurairah itu lebar, sehingga kucing bisa dimasuk di sini. Nah, ini Ahmad Rifai, kucing lagi tidur di sini. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Rifai ketika masuk waktu sholat? Dia bilang, ya zaujati, wahai istriku, ambilkan bekas, ambil gunting. Disuruh ambil gunting sama istrinya. Istrinya ambil gunting, ditanya sama istrinya, mau ngapain ini gunting? Wahai suamiku, dia bilang, saya mau gunting, saya punya baju. Lengan baju mau digunting karena ini kucing lagi tidur. Saya tidak mau kalau saya berdiri mau melaksanakan sholat sehingga kucing ini bisa terbangun dari tidurnya. Sehingga dia gunting dulu itu lengan baju
sehingga kucingnya tidak terganggu baru dia pergi melaksanakan sholat. Bayangkan Imam Ahmad Rifai, imam masjid waktu itu, sehingga para jamaah heran, bajunya itu lengan satunya pendek, terpotong. Ternyata dia lagi tidurkan kucing tadi yang dia takut terbangun. Ini kasih sayang sampai kepada hewan. Sehingga ketika beliau pulang dari masjid, apa yang beliau lakukan? Beliau bilang, ya istriku, ini tolong jahit saya punya baju. Baju yang sudah potong disuruh jahit dari sama Al-Imam Ahmad Rifai. Nah, ini akhlak mereka hadirin. Ya, cinta mereka kepada hewan sampai seperti itu. Bahkan disebutkan Al-Imam Ahmad Rifai juga, itu beliau pernah duduk di satu pohon. Satu pohon dia duduk, tiba-tiba ada semut. Atau semut, ini semut tidak sengaja ya jalan, namanya orang semut ya, semut itu kan bisa jalan di bajunya. Ketika masuk di bajunya Imam Ahmad Rifai, Ahmad Rifai tidak tahu. Beliau berdiri sudah jalan cukup jauh, kemudian beliau lihat ada semut di bajunya. Dia lihat semut itu, semut. Dibilang ini tadi yang di pohon. Yang tadi saya mampir di pohon, semutnya dari situ. Dia bilang semut ini kasihan punya keluarga. Ini semut punya keluarga dan dia rindu mungkin sama ibunya. Akhirnya Ahmad Rifai yang sudah jauh tadi, beliau kembali ke pohon yang tadi, beliau kembalikan semut itu ke tempatnya. Kalau kita bagaimana? Masalah yang selesai itu urusan pikir-pikir. Nah, kita mungkin barangkali seperti itu. Tapi bayangkan ini akhlakul rijal, akhlaknya orang saleh, akhlaknya waliullah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Diambil, ditaruh di pohon lagi. Masya Allah. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pewarisnya Nabi saja sudah seperti itu kan? Apalagi karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga jamaah sekalian, kemarin saya kasih satu sholawat yang mungkin bacaan sholawat ini saya sedikit ada koreksi. Saya salah baca kemarin waktu di malam Jumat pengajian kita yang ada di Belelediku. Bunyi sholawatnya begini. Jadi kisahnya itu salah seorang ulama namanya Al-Imam Ali bin Salim bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau lagi jalan berziarah di makam Rasulullah SAW. Ketika beliau berziarah di makam Rasulullah, itu di makam Rasulullah dulu itu ada jendela, kelihatan jendelanya. Ada jendela. Ketika dia menghampiri jendela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di makam beliau, itu masya Allah, beliau di antara sadar dan tidak sadar. Kalau bahasa ahli tasawuf dibilang al-khayalah ar-ruhiyah. Khayalah ruhiyah itu dia sudah dibawa alam sadar, sudah antara sadar dan tidak sadar. Ya. Tiba-tiba dia merasakan di depannya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengajarkan doa kepada Al-Imam Ali bin Salim bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Apa doa yang beliau sampaikan? Salawat. Bunyi salawatnya begini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kana. Itu kalau kita baca hadirin, semua hajat yang kita inginkan insyaallah diijabah sama Allah. Banyak orang yang sedang mengamalkan itu salawat. Dia baca, masya Allah, misalnya dia punya hajat, satu hajat belum terkabul, dia baca itu salawat dengan niat hajat itu, maka diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu langsung, walaupun ini riwayatnya hadisnya nggak ada di kitab Sahih Bukhari, tapi ini yang langsung mendapatkan ini adalah orang saleh yang langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW secara Allah, secara terjaga, dan itu tidak mustahil. Nabi bilang dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Orang yang pernah melihat aku dalam mimpi, maka nyata dia telah melihat aku. Wa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan itu enggak mungkin menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu dia lihat Nabi Muhammad ajarkan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kana.
yang mimpi ini bukan kaleng-kaleng tadi. Yang mimpi ini ulama ahli bait, ulama yang mana termasuk daripada keluarga Rasulullah SAW. Kita mau sarang insyaallah, karena mereka ngapain mereka dusta? Karena mereka mimpi ketemu kakeknya, kok masa kita ragu? Ya. Ada orang bilang saya ketemu kakek saya, ragu enggak? Ngapain ragu? Kakeknya ini pasti dekat. Pasti Rasulullah gak mungkinlah terhalangi untuk bisa berjumpa dengan cucunya. Pasti beliau mau. Apalagi cucunya termasuk orang soleh. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya perlunya kita juga untuk menghargai dan menghormati ahli bait Rasul. Ini sekarang ini kalau pun bilang, masya Allah, sudah tidak ada lagi penghormatan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Oh ini fulan jahannam, oh ini Habib yang tidak baik, oh ini begini. Hati-hati. Lisan kita baik-baik, jaga lisan kita, hadirin. Al-Imam Ibn Arabi memuji dan sangat mencintai, beliau mengatakan wajib mencintai ahli bait Nabi. Al-Imam Syafi'i mengatakan wajib mencintai ahli bait Nabi. Apa syairnya daripada Imam Ibn Arabi? Beliau katakan apa? Mencintai ahli bait itu termasuk kewajiban. Itu kata beliau. Kenapa demikian? Rasulullah itu dalam menyampaikan risalah, ada tak beliau minta sesuatu ke kita? Ada enggak? Nabi Muhammad minta umat enggak dakwanya? Tidak. Nabi sudah bilang dalam Al-Quran, dan ini langsung firman Allah kepada Nabi Muhammad. Kul, katakan kepada mereka umatmu, wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Saya enggak minta upah kepada kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian berbuat baik kepada keluargaku, kata Nabi Muhammad. Itu yang Nabi Muhammad minta, itu dalam Al-Quran. Jadi sekarang ini masya Allah sukul adabnya kepada para ulama, apalagi dari kalangan ahli bait Nabi, dari kalangan habaib, kurang ajarnya bukan main. Sampai caci maki, sampai ini, hati-hati di kita hadirin. Diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai subhanallah ada satu kisah. Ini kisah luar biasa disebutkan di dalam kitab syarahnya Burda. Dalam kitab syarahnya Burda itu disebutkan ada satu perempuan. Ini perempuan ini dia sudah miskin, ditinggal sama suaminya mati. Jadi suaminya meninggal dunia, akhirnya dia hidup banyak anak. Miskin, tidak punya uang. Dia cari orang dermawan yang bisa bantu dia. Akhirnya ini perempuan termasuk daripada keluarga Nabi, dibilang dengan syarifah. Dia datang pergi kepada ulama yang kaya, ulama banyak uang. Ketika dia datang kepada satu ulama ini yang banyak uang, coba lihat. Dia bilang assalamualaikum. Ini perempuan ini dari ahli bait bilang assalamualaikum. Dia bilang waalaikumsalam. Dibuka sama ulamanya. Akhirnya ulamanya tanya, kenapa kamu? Dia bilang saya lapar. Anak saya itu 5 orang, kelaparan, belum makan kita. Saya punya suami saya meninggal dunia. Dan saya tidak punya uang lagi. Tolong kamu bantu saya. Saya ini adalah keluarga Nabi, keturunan Rasulullah SAW. Apa dijawab sama beliau? Dijawab sama ulama ini, mana buktinya kamu itu keturunan Rasulullah? Mana buktinya kamu itu keturunan Rasulullah? Saya minta bukti, kata ulama ini. Kalau dulu itu belum ada Robito Al-Alawiyah seperti sekarang. Sekarang kan ada Robito, ada satu perkumpulan dari keturunan Rasulullah, ada bukunya, jelas dicatat. Ya. Itu ada buku dicatat. Jadi bukunya itu dicatat dan sekarang ada. Yang ada pusatnya di Jakarta, di Gorontalo juga sudah ada. Itu dicatat nama-nama daripada ahli bait, dan itu keturunannya bersambung sampai ke Rasulullah. Nah, dulu tidak ada. Jadi ini ulama dibilang, tolong buktikan ke saya kalau kamu itu adalah keturunan Rasulullah. Akhirnya ini Syarifah sakit hati. Dia sakit hati, dia sedih karena melihat mendengar daripada pertanyaan atau jawaban daripada seorang ulama ini yang dia mintakan uang. Karena ini Syarifah ini sudah minta-minta karena sudah tidak punya uang lagi.
Akhirnya dia sakit hati, dia pergi. Dia kasih tinggal ini ulama. Ketika di jalan hadirin, ini Syarifah lagi duduk-duduk. Ketika dia lagi duduk, tiba-tiba apa yang terjadi? Dilihat sama pendeta. Pendeta lihat, pendeta bilang, ini kenapa kelihatan wajahnya lapar? Dia panggil ini Syarifah. Dia panggil di rumahnya, dia kasih makan. Pendeta itu. Dia kasih makan, dia kasih, pokoknya anak-anaknya semua makan. Dan setelah pulang dia kasih uang lagi. Pergi kamu. Akhirnya ini Syarifah bilang apa? Pendeta, terima kasih banyak, kamu sudah berbuat baik kepada saya. Saya ini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta bilang, oh iya. Pendeta mau tahu ada urusan apa dengan keturunan Rasulullah, ya kan? Oh iya, kata pendeta, iya. Saya memang sudah lihat kamu tadi dalam keadaan lapar. Akhirnya sudah, ini Syarifah langsung pergi. Ketika pergi hadirin, sudah pulang, sudah selesai urusan. Ternyata malam harinya si ulama ini mimpi. Ulama tadi yang minta bukti, dia mimpi hari kiamat. Dia mimpi hari kiamat semuanya hancur. Tiba-tiba dia lihat ada satu istana yang sangat besar tidak hancur. Ketika dia lihat istana yang tidak hancur, dia dekati banyak orang-orang yang pakai baju putih masuk ke istana itu. Dia lihat banyak perkumpulan di dalam istana. Ketika dia mulai masuk ke dalam istana, ternyata di pintu dihadang sama seseorang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihadang sama Nabi. Nabi bilang, mau kemana ini? Dia bilang, ya Rasulullah, saya mau masuk. Kata Nabi Muhammad SAW, ini istana yang bisa masuk hanya umatku. Yang bisa masuk hanya umatku. Maka ini ulama bilang apa? Ya Rasulullah, saya ini umatmu. Maka dijawab sama Nabi Muhammad, apa buktinya kalau kamu itu adalah umatku? Kalau kau adalah umatku, buktinya apa? Minta bukti. Ini ulama langsung nangis. Kata Rasulullah, bukankah keturunanku datang ke rumah kamu, minta makanan kepada kamu, minta supaya kamu menjamunya, kamu katakan mana buktinya? Dan sekarang saya minta, mana buktinya kamu itu adalah umatku? Dibalas sama Nabi Muhammad SAW. Dia menangis, akhirnya ketakutan. Dia bangun, dia ketakutan menangis. Sebelumnya ketika itu Rasulullah bilang sama si ulama, kamu tahu ini istana milik siapa? Ulama bilang, saya tidak tahu wahai Rasulullah. Ini milik si pendeta. Ini milik siapa? Si pendeta, kata Nabi Muhammad. Dia bilang, kok bisa itu milik pendeta? Pendeta yang mana? Pendeta itu adalah yang membantu cucuku. Ketika kamu usir dari rumahmu, dia pergi keluar dan dilihat sama pendeta, dipanggil sama pendeta, dikasih makan sama pendeta. Dan ini istana milik dia. Dia bangun, dia nangis, ini ulama. Dia langsung cari mana itu perempuan yang itu termasuk cucu Rasulullah SAW. Ketika dia cari, subhanallah, dia tidak dapat lagi. Tapi dia ingat, orang kampung di situ bilang, setelah pulang dari ulama ini, dia itu dipanggil sama pendeta, dan rumah pendeta dia tahu sama ulama ini. Akhirnya ulama datang sama pendeta. Ketika datang sama pendeta, ini ulama menceritakan mimpinya. Dia bilang, saya mimpi kiamat, kemudian saya datang ke istana, kemudian saya dikatakan oleh Nabi Muhammad seperti ini, dan Nabi bilang itu istana adalah milik kamu. Maka apa jawaban dari pendeta itu? Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Kenapa kamu tahu? Karena tadi malam juga saya jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pendeta ini jumpa juga sama Nabi Muhammad. Dia bilang, saya sudah tahu. Kemudian kata pendeta itu, dan saya inginkan kamu jadi saksi di hadapan saya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan pendeta itu langsung mati di tempat. Dicabut nyawanya Allah. Bayangkan. Itu berbuat baik kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada mereka. Oleh karena itu banyak kisah-kisah para ulama bagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama al-Imam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bilang begini, man
ila ahadin min ahli baiti, barang siapa yang berbuat baik dari salah satu keluargaku, kata Nabi Muhammad, dia berbuat baik kepada salah satu keturunan, kata Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan sama beliau sallallahu alaihi wasallam, walam yukaffir, atau fa'ajaza an mukafaatih, tapi si ahli bait ini dia tidak mampu untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada dia. Maka kata Nabi Muhammad, kata beliau, ana al-mukafilahu yaumil qiyamah, saya sendiri, kata Nabi Muhammad, yang akan membalaskan kebaikan daripada orang yang membantu keluarga ketika di dunia, nanti di hari kiamat saya akan balas kebaikan itu. Para ulama mengatakan, ketika kita berbuat baik kepada ahli bait Rasulullah, kepada keluarga Nabi Muhammad, maka jangan pernah kita berharap atau kita menyesal, saya berbuat baik tidak ada balasan. Tidak usah khawatir, karena Rasulullah nanti yang akan balas sendiri nanti di hari kiamat, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita berkumpul di tempat ini sama-sama kita berzikir, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu perempuan di zamannya Abdullah bin Mubarak. Kita tahu sendiri Abdullah bin Mubarak ulama, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama salihin. Itu Abdullah bin Mubarak, hadirin, beliau pernah mau jalan melaksanakan ibadah haji bersama rombongan. Jadi ketika di jalan bersama rombongan ini lanjut jalan, Abdullah bin Mubarak mampir melihat satu perempuan yang lagi makan bangkai. Abdullah bin Mubarak bilang, ya fulana, ini tidak baik sama kamu, ini bangkai. Allah katakan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Kamu tidak tahu, orang melarang kita makan bangkai. Kenapa kamu makan bangkai? Ini haram. Apa jawaban perempuan itu? Ini haram bagi kamu, halal bagi saya. Haram bagi kamu, halal bagi saya. Saya ini termasuk daripada seorang syarifah, anak keturunan cucu Rasulullah, dan saya tidak makan sudah berhari-hari. Saya bawa makanan untuk anak saya dan saya tidak makan sudah berhari-hari. Akhirnya Abdullah bin Mubarak menangis waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak? Dia langsung kasih hartanya semuanya kepada si perempuan zuriyatnya Rasulullah ini. Kemudian dia tidak jadi berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Rombongannya sudah jalan, beliau kasih uangnya, kemudian beliau balik ke kampung. Sampai di kampung sudah dia tidak ketemu lagi dengan itu perempuan. Itu perempuan senang, terima kasih banyak, saya sudah bisa memberikan makanan kepada anak-anak saya. Tiba-tiba jamaah haji pulang, hadirin. Jamaah haji pulang, kebiasaan dari dulu itu sampai sekarang begini. Ketika ada jamaah haji, itu kita datang ke rumah mereka, mengatakan mabrur, hadiah haji yang mabrur, mudah-mudahan keluar kamu punya haji, mudah-mudahan diterima sama kamu punya haji, begitu kan? Sampai sekarang juga demikian. Abdullah bin Mubarak datang ke rumah satu-satu dari rombongan yang sudah berangkat haji dari kemarin. Ketika dia datang satu persatu, ketika dia bilang mudah-mudahan haji kamu diterima, dan begitu juga orang yang ketika dikatakan demikian menjawab kepada Abdullah bin Mubarak, mudah-mudahan haji kamu juga diterima. Abdullah bin Mubarak bilang, Anda berangkat, kenapa kok dia bilang saya punya haji juga diterima? Tempat rumah yang kedua, Abdullah bin Mubarak bilang lagi, mudah-mudahan hajimu diterima. Orang yang dari rumah bilang apa? Mudah-mudahan haji kamu juga diterima. Abdullah bin Mubarak bilang, saya tidak berangkat haji, saya di rumah, saya di kampung, saya tidak jadi berangkat karena ada hajat yang harus saya laksanakan, yang saya sudah penuhi. Saya tidak berangkat, kata Abdullah bin Mubarak. Kata orang yang dikatakan ini, dibilang apa? Kamu jangan pura-pura, kamu lagi tawaf sama-sama dengan kita kok. Kamu kan tawaf dengan saya, kok kamu bilang kamu tidak berangkat haji? Akhirnya bingung siapa? Bingung Abdullah bin Mubarak, bilang kenapa ini? Akhirnya dia pulang, malam harinya dia jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bilang apa? Ya Abdullah bin Mubarak, karena kamu sudah berbuat kebaikan dan membantu keturunanku, cucuku, maka kamu diberikan salam sama Allah Subhanahu wa taala pahaji, diberikan
pahala haji setiap tahun dan hajimu digantikan oleh para malaikat setiap tahunnya. Yang tahun berangkat, malaikat yang akan menyerupai Abdullah bin Umar, dan tiap tahun beliau mendapatkan pahala haji walaupun sudah dikubur. Masya Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu kita saja kalau berbuat baik sama orang lain yang bukan keturunan Rasulullah, ya kita berbuat baik, apalagi kepada keturunan Rasulullah SAW. Antum berbuat baik sama saya punya anak, saya sayang enggak sama antum? Sayang kan? Saya punya ibu, saya punya cucu, kamu bikin kebaikan, saya pasti senang. Masya Allah, terima kasih karena sudah berbuat baik kepada saya punya cucu. Walaupun saya punya cucu nakal, kalau saya punya cucu nakal kira-kira bagaimana? Antum berbuat baik tetap saya sayang atau tidak? Tetap, walaupun cucu saya nakal. Sampai seperti itu hadirin. Apalagi kasih sayang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, juga masalah sholawat ini kita baca kepada Nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu disebutkan man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Orang bersolawat sama Nabi satu kali maka Allah balas 10 kali. Al-Imam Sya'rani pernah jumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Ditanya sama Rasulullah, sama Imam Sya'rani, wahai Rasulullah, itu hadis engkau yang mengatakan man shalla alaihi sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali maka Allah balas 10 kali. Itu balasan Allah 10 kali kepada orang yang ketika bersolawat hadir hatinya kepada Nabi, atau yang bersolawat yang lalai. Jadi kadang-kadang solawat tidak khusyuk. Apakah 10 kali balasan Allah itu kepada orang yang khusyuk atau tidak khusyuk? Apa dijawab sama Nabi? Orang yang tidak khusyuk. Orang yang tidak khusyuk. Kalau orang yang khusyuk, pahalanya lebih besar, bukan lagi 10 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada salah seorang perempuan yang ada di Yaman, syekhah. Beliau itu syekhah, kalau laki-laki dibilang syekh, kalau perempuan dibilang syekhah. Namanya Syekhah Sultanah. Itu Syekhah Sultanah disebut dengan Rabi'atu al-Adawiyah fi hadha zaman. Fi tilka zaman. Itu pada zaman itu beliau adalah Rabi'atul Adawiyah yang kedua. Saking ibadahnya luar biasa dan beliau tidak menikah. Beliau tidak menikah. Ya, kalau Rabi'atul Adawiyah juga demikian ya. Rabi'atul Adawiyah itu ketika dilamar oleh Imam Hasan al-Basri, apa beliau bilang? Wahai Hasan al-Basri, kamu ambil seluruh dagingku ini yang ada dalam tubuhku ini, kayak punya jasad milikmu, tapi tolong jangan ambil hati. Tapi tolong jangan ambil hati. Itu Rabi'ah. Hatinya sudah dibilang apa? Hatiku ini sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka tidak ada lagi ruangan untuk membenci kepada siapapun. Tidak ada ruangan lagi. Itu pas ketika beliau ditanya, kamu benci tak sama setan wahai Rabi'ah? Dia bilang, saya tidak benci sama setan, karena saya punya hati sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka tidak ada ruangan untuk membenci makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Orang benci sekali setan ya. Ini dia ruangannya sudah tidak ada lagi membenci siapapun karena sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rabi'ah. Ini Sultanah, ini Syekhah Sultanah. Ini Rabi'atul Adawiyah yang kedua. Tapi beliau diaman. Itu salawatnya beliau setiap hari berapa? Ratusan ribu kali. Tiap hari ratusan ribu. Ratusan ribu kali. Bahkan disebutkan sama para ulama di zaman itu, beliau itu kalau baca salawat, ya Rasulullah SAW sering hadir di hadapan beliau. Hadir Rasulullah di hadapan. Sampai-sampai orang-orang satu kampung itu di Yaman, kalau seandainya jumpa dengan Syekhah Sultanah ini, dia bilang apa? Ya Syekhah Sultanah, ya Syekhah Sultanah, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Karena dia jumpa dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jemaah sekalian,